Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Efiza M. Yomen. Saya merupakan salah satu dosen pengajar di bagian histologi Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah dengan nomor NIDN 107666901. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Adapun video ini dibuat sebagai prasyarat sertifikasi dosen tahun 2025. Saya terlibat dalam bidang pengajaran di Prodi Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah. Prodi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah memiliki kurikulum berbasis kompetensi yang memiliki ciri integrated learning yang tertuang dalam berbagai modul kedokteran. Saya terlibat di berbagai modul pengajaran. Berikut adalah modul pengajaran yang saya ampu pada semester 1, 2, dan 3. Pada semester 1, saya terlibat di modul sistem integumen dan muskuloskeletal serta modul kardiovaskuler dan respirasi. Pada semester 2, saya terlibat di modul sistem gastrointestinal, hepatobiliar dan pankreas, serta modul sistem saraf dan indera, kemudian modul keterampilan dasar klinik 2. Pada semester 3, modul sistem hematologi dan imunologi dasar, serta modul infeksi dan imunologi lanjutan. Dan saya juga terlibat sebagai fasilitator diskusi tutorial di semester 2 dan 4. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah. Berikut adalah deskripsi mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu modul sistem saraf dan sistem indera. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah integrated learning, yaitu 1. Penyampaian materi melalui ceramah atau kuliah pakar yang terintegrasi. Kemudian diskusi kelompok atau tutorial. Kemudian ketiga itu praktikum, pleno, dan skill lab. Sebagai sistem pembelajaran yang terintegrasi, modul sistem saraf dan indera ini diampu juga oleh dosen-dosen lain dari bidang ilmu yang lain seperti dosen anatomi, histologi, fisiologi, biokimia, dan ilmu THT. Capaian pembelajaran dari modul ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan anatomi, histologi, fisiologi dari sistem saraf pusat. Kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan anatomi, histologi, fisiologi dari sistem perifer. Kemudian ketiga, mahasiswa mampu memahami anatomi, histologi, fisiologi dari sistem penglihatan yaitu mata. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu memahami anatomi, histologi, fisiologi dari sistem pendengaran dan keseimbangan. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu memahami anatomi, histologi, biokimia, dan fisiologi dari sistem penciuman dan sistem pengecapan. Kuliah pakar yang saya berikan adalah kuliah dengan topik histologi sistem pendengaran, yaitu dalam hal ini adalah telinga. Perkuliahan yang berlangsung selama 100 menit. Pada sesi perkuliahan ini, saya akan memberikan materi melalui ceramah dengan menggunakan PowerPoint. Selanjutnya, selama perkuliahan juga diselingi dengan berbagai pertanyaan kepada mahasiswa untuk menilai apakah mereka paham dengan apa yang saya sampaikan, dan saya juga memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan apa yang belum mereka pahami. Untuk materi perkuliahan, tugas ataupun kuis, pretest, dan post-test saya sediakan di aplikasi Google Classroom. Selanjutnya, pada pelaksanaan praktikum, mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 25 sampai 30 mahasiswa. Mahasiswa ini akan dibagi lagi menjadi 4 meja praktikum, di mana masing-masing
kelompok akan diberikan preparat histologi dan beberapa mikroskop, sehingga mereka dapat mengamati materi secara langsung di bawah mikroskop. Pada awal praktikum, saya akan memberikan asistensi terkait preparat mikrostruktur organ yang akan diamati, di mana pada video ini yang akan ditunjukkan adalah organ telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Pada pemberian asistensi, mahasiswa dapat mengajukan beberapa pertanyaan apabila penjelasan yang saya berikan belum mereka mengerti. Kemudian praktikum dilanjutkan dengan kerja mandiri di dalam kelompok. Selama kerja mandiri, mahasiswa juga boleh bertanya apabila materi yang diberikan belum mereka mengerti. Di saat praktikum juga diberikan tugas praktikum. Mereka disuruh membuat gambar mikrostruktur organ beserta penjelasan di dalam buku penuntun praktikum. Pada akhir praktikum, mahasiswa akan mengumpulkan tugas tersebut dan dosen langsung akan memberikan koreksi dan penilaian atas tugas yang dikumpulkan itu. Materi praktikum tersedia pada buku penuntun praktikum. Metode pembelajaran selanjutnya adalah diskusi kelompok atau tutorial. Tutorial merupakan proses yang penting pada prodi kedokteran dengan kurikulum berbasis kompetensi. Pada tutorial, mahasiswa diberikan sebuah trigger yang menarik mengikuti alur sepanjang atau biasa dikenal dengan problem-based learning. Mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil sekitar 10 orang. Kemudian ditunjuk satu orang untuk menjadi ketua diskusi dan satu orang lagi ditunjuk untuk sekretaris yang bertugas mencatat hasil diskusi. Proses tutorial berlangsung dalam 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama, mahasiswa akan menyelesaikan step 1 sampai step 5. Sementara step 6 adalah belajar mandiri. Sedangkan step 7 akan berlangsung di pertemuan kedua. Pada tutorial ini, saya bertindak sebagai fasilitator yang bertugas untuk menjaga supaya diskusi berjalan lancar dan sistematis. Fasilitator juga harus mampu memberikan batasan jika diskusi sudah keluar dari topik pembelajaran. Dan di akhir diskusi, biasanya fasilitator akan memberikan feedback apakah diskusi yang berjalan sudah cukup baik dan sudah mencapai tujuan atau learning object. Fasilitator akan memberikan penilaian kepada mahasiswa berupa keaktifan berdiskusi, kemampuan berpikir kritis, sikap selama diskusi berlangsung. Kemudian fasilitator juga akan mengisi daftar penilaian yang sudah disediakan. Pada akhir minggu kita akan mengadakan pleno untuk menggabungkan semua kelompok tutorial guna menyamakan persepsi yang ada di tiap kelompok tutorial. Nanti pada saat pleno akan ada dosen pangkat dari bidang ilmu yang lain yang bertugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan serta masalah yang belum terpecahkan selama diskusi tutorial. Sistem penilaian pada modul ini meliputi penilaian sumatif, yaitu ujian akhir modul berbasis komputer based test atau CBT untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran yang diberikan pada kuliah dan tutorial, di mana bobotnya bernilai 70%. Kemudian penilaian formatif berdasarkan kehadiran sebagai syarat mengikuti ujian serta penilaian untuk proses tutorial dan tugas dengan bobot 30%. Berikut adalah video proses pembelajaran saya pada modul sistem saraf dan tingkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kuliah kita hari ini ya tentang histologi telinga, yang merupakan bagian materi dari modul sistem indera ya. Sebelum kita mulai kuliah, saya akan kasih kuis dulu ya. Jadi ada
pretestnya dan postesnya untuk menilai nanti apakah materi yang saya kasih ini bisa kamu pahami, ya. Makanya terakhir kita nanti ada postesnya, jadi tolong diperhatikan ya. Jadi jawabannya kamu buka aja di dalam Classroom, kamu jawab di sana, ya. Pertanyaannya juga ada nanti, saya kasih di sekarang ya pertanyaannya. Pertama, oke, kamu sebutkan pembagian telinga dalam ya. Bagian telinga dalam. Kemudian sebutkan sel-sel yang terdapat pada organ korti. Oke, kirim aja ya. Nah, semua udah tahu ya soalnya, nanti kirim langsung saya periksa. Oke, kita lanjut kuliah. Jadi kita sudah, kamu mungkin udah belajar anatomi, udah tahu pembagian daripada telinga, terdiri dari telinga luar, telinga telinga tengah, telinga dalam ya. Ini telinga luar, daun telinga, meatus acusticus external yang telinga luar, membran timpani. Kemudian ini telinga tengah, ya, cavum timpani, dan osikula, tulang-tulang pendengaran yang terdiri dari malleus, incus, stapes. Kemudian telinga dalam terdiri dari canalis semicircularis, vestibulum, dan cochlea. Yang disebutkan tadi baru labirin tulang. Jadi telinga dalam itu ada dua pembagiannya, labirin tulang dan labirin membranosa. Oke. Kemudian di dalam labirin tulang itu terdapat perilin, ya, dan utriculi dan sabuli yang di vestibulum. Kemudian ductus semicircularis dan pada cochlea ductus cochlearis, ya. Nanti di dalam labirin membranosa itu juga terdapat reseptor keseimbangan dan reseptor pendengaran. Nanti kita masuk dulu ke telinga luar, bagian histologi ya dari telinga luar. Nih, telinga luar terdiri dari daun telinga pertama. Daun telinga kamu pegang itu luarnya kan terdiri dari kulit ya. Di bawahnya ada apa? Tulang rawan elastis ya. Kemudian karena kulit berarti di bawah epidermisnya ada derivat kulit di dermis ya. Ada peliker rambut, ada glandula sudoerifera. Kemudian di bagian lobus ini kamu pegang tidak ada tulang rawan ya. Berarti itu cuma ada jaringan adiposa. Ini fungsi daripada telinga luar atau daun telinga untuk apa? Menangkap gelombang suara dan mengumpulkan gelombang suara, teruskan ke telinga yang telinga luar atau meatus acusticus externa, ya. Kemudian masuk dari daun telinga ke meatus acusticus externa. Meatus acusticus externa jadi paparannya ada di radikum juga. Jadi kamu tahu dulu apa aja struktur jaringan yang membentuk liang telinga luar. Dia merupakan saluran yang panjangnya 2,5 cm ya, atau 25 mm. Itu terdiri dari dinding luarnya kartilago elastis ya. Kita lihat gambarnya. Oke. Ini liang telinga luar, meatus acusticus externa dengan potongan melintang ya. Jadi yang di tengah, yang bundar itu lumennya, ya lumennya. Kemudian ada epidermis atau kulit tipis. Kemudian di subdermisnya
ada glandula sebasea dan glandula ceruminosa, yaitu yang menghasilkan, dua-duanya menghasilkan sekret telinga kita. Jadi kalau sekret telinga itu membeku, itu namanya cerumen prof. Cerumen prof itu akan bisa menyebabkan terjadinya tuli konduktif, ya, tuli hantar. Nah, ini dia ya gambar histologi dari yang telinga luar. Bagian atas itu di sini ada epitel berlapis gepeng, ya. Kemudian di bawahnya di bagian dermis ada glandula sebasea di sini, ya. Kemudian ini, ya, akar rambut, ini ada derivat kulit di sini. Kemudian ini, kamu lihat ini glandula ceruminosa. Kalau ini bagiannya glandula sebasea, ya, gabungan sekret yang dihasilkan kedua bagian itulah yang menjadi sekret telinga kita, ya. Kemudian di bawahnya ada tulang rawan elastis, ini tulang rawan elastis, ya. Tadi kita sudah kuliah, ya, dari telinga luar sampai telinga dalam sampai reseptor telinga dan reseptor keseimbangan. Jadi saya akan kasih pertanyaan, ya, pertanyaan aja pada kalian, mohon mudah-mudahan bisa jawab nih, ya. Oke, sama siapa yang menjawab? Tanyanya murah aja. Apa nama reseptor pendengaran pada telinga dalam? Apa? Tunjuk kanannya, ya. Organ Corti. Oke, benar. Yang lain di mana? Benar. Di reseptor pendengaran di dalam telinga dalam, ya, khususnya di koklear, namanya organ Corti. Dan pertanyaan kedua, Bapak bisa jawab. Sel-sel apa aja yang terdapat pada organ Corti? Apa jawab? Tunjuk kanan. Sel apa aja? Ya, ya. Siapa namanya? Zira, apa? Sel rambut dan sel penyokong, ya. Jadi sel rambut fungsinya itu apa tadi? Siapa? Ya, mengantarkan impuls listrik, kemudian mengubah, ya, sebagai transducer mekanoelektrik, ya. Kemudian kita lanjut, tadi ada kuisnya, pretestnya, sekarang prosesnya dikirim juga ke Google Form, ya. Sama pertanyaannya dengan yang tadi. Bisa lihat yang pertanyaan pertama bisa jawab. Nah, berarti kalian ada mempersiapkan diri sebelum kuliah, ya. Dan pertanyaan kedua, kalau kalian memperhatikan apa yang saya jelaskan, berarti bisa menjawab juga, ya. Jadi memang sebelum kuliah ini kita harus mempersiapkan diri, karena pasti ada istilah-istilah yang familiar, ya kan? Jadi kalau sekali di dosen penerangan itu, kalau kita belum baca itu kurang paham istilah-istilah yang belum familiar. Jadi memang harus dipersiapkan sebelum kita kuliah. Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas tadi? Boleh bertanya. Ada paham? Paham? Boleh duduk. Karena ada boleh lagi, ya. Kita duduk pertemuan kita dengan ucapan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kita hari ini praktikum modul sistem kita. Kebetulan saya masih tentang histologi telinga, ya. Kemarin kita sudah kuliah histologi telinga dari luar.
ya. Koklea terdiri dari salurannya dari ruangan ya, skala vestibuli, skala media dan skala timpani. Jadi batas antara skala vestibuli dengan skala media dapat menggunakan vestibular listener ya. Kemudian di skala media ini ada reseptor sensoris untuk pendengaran, maka namanya organ korti. Ini organ kortinya. Kemudian dasar dari organ korti ini apa namanya? Membrana basilaris. Kemudian ini skala timpani. Histologi, kalau kita ingin tahu bagaimana proses pendengaran, harus tahu reseptor pendengaran itu apa. Jadi organ korti. Organ korti itu terdiri dari apa ya? Terdiri dari sel rambut, sel penyompong, ya. Ini ya. Ini sel rambut dalam ya. Jadi untuk mengetahui ini sebelah dalam atau sebelah luar, kamu lihat sumbu putar koklea itu kan seperti formasi spool, itu bangunan bentuk buah 3/4 lingkaran dengan sumbu putarnya disebut dengan modulus. Ini modulus, ya. Di modulus ini terdapat ganglion spiralis, ya. Dia organ korti disusun oleh sel rambut luar dan sel rambut dalam. Ini dia ya. Sel rambut dalam apa karakteristiknya? Tersusun satu baris ya. Yang sel rambut luar ada 3 baris. Nanti kita berbesar dengan pembesaran 10 dan 40 akan lebih kelihatan sel-sel yang terdapat pada organ korti. Ini yang ada terowongan korti, ini terowongan korti. Ya, batas terowongan korti ini apa? Dinding terowongan ini apa? Sel apa? Dan tahu ini karena sel liang, ya. Ini sel liang dalam dan ini sel liang luar. Di samping sel liang luar terdapat sel rambut luar 3 baris. Di karakteristik sel rambut luar itu 3 baris. Kalau yang bagian dalam 1 baris, itu yang reseptor sensoris untuk pendengaran, ya. Dari sini Pak. Sudah nampak kan? Dengan dalam khususnya koklea ya, koklea. Ya, nampak itu salurannya. Ada 3 ruangan kan di dalam satu saluran itu. Lihat, ini, ya kan? Ini. Ini pas keluar ini ada banyak ini. Ya, skala vestibuli di atas, ada batasnya itu membrana, vestibular listener, kemudian skala media, apa di atas, kemudian skala timpani. Ya, kamu perhatikan di dalam skala media ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita kembali ya ke TK2 hari ini dengan trigger sindroma metabolik. Kita mulai aja ya dengan silakan ketua untuk memulai. Baik teman-teman, apakah ada pendapat lain dari definisi sindrom metabolik? Izin Tuan, untuk definisi dari sindrom metabolik adalah sekumpulan disregulasi metabolik yang secara signifikan meningkatkan risiko seseorang untuk mengembangkan diabetes tipe 2 dan penyakit kardiovaskular. Sindrom metabolik bukan penyakit tersendiri, yaitu melainkan istilah yang berfungsi sebagai payung faktor risiko. Definisi dan komponen utama dari sindrom metabolik merupakan gabungan dari kondisi-kondisi berikut. Yang pertama itu adalah resistensi insulin, yang kedua adalah dislipidemia aterogenik, yang ketiga ada obesitas sentral atau obesitas sendi perut, lalu ada hipertensi yaitu tekanan darah tinggi. Mungkin sekian Tuan. Baik, terima kasih. Baik, mungkin
Sudah berakhir DK2 kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri DK2 kita pada hari ini, izin Bu untuk meminta feedback dari Ibu. Oke, terima kasih. Kita sudah diskusi tentang sindrom metabolik. Mungkin yang perlu kalian perhatikan itu bagaimana etiologi dan faktor risiko dari sindrom metabolik itu sampai terjadinya beberapa gejala ya, dengan dislipidemia, obesitas, hipertensi, dan terjadinya resistensi insulin. Jadi yang paling penting itu adalah patofisiologinya. Bagaimana dari faktor risiko tadi ya, dan dari faktor lingkungan dan faktor genetik, faktor dalam endogen dari genetik dan kebiasaan makan, obesitas bisa menyebabkan terjadinya sindrom metabolik itu. Jadi kalian betul-betul harus paham ya bagaimana patofisiologinya sampai munculnya gejala dan komplikasi seperti kelainan kardiovaskular dan gangguan di otak, juga menyebabkan terjadinya komplikasi yang berat yang bisa mengancam nyawa. Jadi kita harus bisa mendiagnosa ya dari anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang untuk memastikan terjadinya sindrom metabolik ini dan bagaimana kalian melakukan penata laksananya, bagaimana mengatasinya supaya pasien nanti jangan terjadi komplikasi ya. Itu jadi pembelajaran hari ini memang harus bisa memahami mekanisme terjadinya sindrom metabolik. Ya, terima kasih. Balik ke Raffi. Baik, terima kasih Ibu. Semoga dari feedback Ibu tadi itu dapat kami jalankan di kemudian harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita tutup DK2 kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan